Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ibu akan cek kehadiran anak-anak ibu terlebih dahulu ya. Nah, dimulai dari yang kelas 4. Coba periksa temannya siapa yang tidak hadir hari ini. Hadir semua ya? Oke, mantap. Nah, sekarang yang kelas 5. Adakah teman yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, mantap ya. Alhamdulillah. Nah, berhubung Bu Ika, wali kelas 4, tidak dapat hadir hari ini karena beliau sedang sakit, maka dari itu ibu mengadakan pembelajaran kelas rangkap, di mana pembelajaran kelas rangkap ini adalah gabungan dari dua kelas, yaitu kelas 4 dan kelas 5. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang PKN. Nah, untuk yang kelas 4, materi hari ini yaitu mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Nah, untuk yang kelas 5 yaitu mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama untuk kelas 4 yaitu anak-anak ibu dapat menyebutkan dan memahami lembaga-lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Nah, tujuan pembelajaran untuk kelas 5 agar anak-anak ibu dapat mendeskripsikan pengertian NKRI, ciri-ciri dan keunggulan NKRI. Nah, coba anak-anak ibu, adakah yang tahu siapa pemerintahan desa kita? Ya, betul, kepala desa. Nah, coba yang kelas 5. Siapa pemimpin negara kita? Iya, pemimpin negara kita yaitu presiden. Nah, oke, coba yang kelas 4. Buka bukunya halaman 11. Dah? Nah, yang kelas 5, coba buka bukunya halaman 9. Nah, di situ ada materi NKRI. Silahkan anak-anak ibu baca dulu terlebih dahulu ya, apa itu NKRI. Cermati betul-betul. Nanti akan ibu tanya ya, sembari ibu mengajar dulu di kelas 4, oke? Nah, untuk yang kelas 4, kita akan belajar tentang pemerintahan desa dan kecamatan. Kita mulai dari yang paling dekat dengan kita, yaitu desa. Anak-anak, pemerintahan desa adalah sistem kepemimpinan dan pengelolaan wilayah yang dilakukan oleh aparat desa untuk mengatur kehidupan masyarakat di desa. Nah, pemerintahan desa itu dipimpin oleh seorang kepala desa yang bertanggung jawab atas seluruh urusan pemerintahan di desa. Nah, dalam menjalankan tugasnya, kepala desa itu dibantu oleh beberapa perangkat desa. Antara lain yaitu sekretaris desa yang membantu administrasi dan surat menyurat. Nah, selanjutnya yaitu kaur keuangan yang mengatur keuangan desa. Selanjutnya ada kaur umum dan perencanaan yang mengurus kebutuhan umum dan program kerja. Selanjutnya ada kepala dusun jika desa terbagi dalam beberapa dusun. Selain itu, ada juga namanya BPD, yaitu apa? Ya, Badan Permusyawaratan Desa. BPD ini tugasnya seperti DPR-nya desa. Mereka ikut mengawasi jalannya pemerintahan desa dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Nah, di atas desa ada yang namanya kecamatan. Kecamatan itu ada gabungan dari beberapa desa yang memimpin kecamatan. Disebut camat. Camat ini bukan dipilih, tapi ditunjuk oleh pemerintah kabupaten. Tugas camat adalah membina desa-desa di wilayahnya, supaya semua program, pembangunan dan pelayanan berjalan lancar. Contohnya begini, kalau di desa kamu ada jalan yang rusak, kepala desa akan melapor ke camat. Nah, camat nanti meneruskan laporan itu ke kabupaten supaya segera diperbaiki. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan gambar berikut. Ya, di sini ada
gambar struktur pemerintahan desa dan kecamatan. Nah, lihat. Ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Silakan dikerjakan secara individu dulu, lalu lanjutkan diskusi kelompok kecil ya. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Oke? Sekarang Ibu akan lanjut mengajar di kelas 5. Udah dibaca materinya tadi? Nah, coba Ibu mau tanya, apakah kepanjangan dari NKRI? Ada yang tahu? Ya, Bila? Ya, NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa sih itu NKRI? NKRI adalah bentuk negara yang memiliki satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh wilayah negara dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu artinya meskipun Indonesia terdiri dari beberapa pulau, suku, budaya, dan daerah, semua tetap berada dalam satu sistem pemerintahan pusat. Nah, inilah yang dimaksud dengan negara kesatuan. Nah, sekarang lanjut ciri-ciri NKRI. Perhatikan baik-baik ya. Ciri-ciri NKRI yang pertama yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya, rakyat memilih pemimpin secara demokratis. Oke, yang kedua, pemerintahan bersifat sentralistik. Artinya, ada satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh daerah. Yang ketiga, semua wilayah tunduk pada satu undang-undang dasar, yaitu UUD 1945. Nah, yang keempat, memiliki satu kepala negara, yaitu siapa? Ya, presiden sebagai pemimpin tertinggi negara Indonesia. Nah, selanjutnya adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, selain itu, anak-anak Ibu, kita juga perlu tahu keunggulan bentuk NKRI dibandingkan dengan negara lain, misalnya negara federal. Apa saja keunggulannya? Nah, yang pertama, lebih mudah dalam pengambilan keputusan karena hanya ada satu pemerintahan pusat. Yang kedua, persatuan dan kesatuan karena semua daerah berada dalam sistem pemerintahan yang sama. Oke, yang ketiga, keunggulannya yaitu menghindari konflik antar daerah karena tidak ada daerah yang merasa lebih tinggi atau lebih penting dari daerah lain. Nah, selanjutnya pembangunan lebih merata karena semua daerah mendapatkan perhatian dari pusat. Untuk memperjelas, perhatikan peta Indonesia yang Ibu tampilkan ini. Nah, semua pulau dari ujung barat sampai timur termasuk dalam satu negara, satu pemerintah, yaitu NKRI. Nah, sekarang Ibu bagikan lembar kerja siswa untuk kalian kerjakan secara individu terlebih dahulu ya. Setelah itu, lanjutkan diskusi dalam kelompok kalian masing-masing. Nanti setiap kelompok akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ingat ya anak-anak, memahami NKRI itu penting supaya kita bisa menghargai perbedaan dan menjaga persatuan. Kalian adalah generasi penerus bangsa. Oke, paham tugasnya? Nah, silakan dikerjakan. Nah, sudah selesai diskusinya kelas 4. Nah, sekarang coba Ibu mau kelompok 1. Silakan tampilkan dan jelaskan struktur pemerintahan desa. Nah, nanti kelompok lain boleh bertanya ya. Wah, bagus sekali ya kelompok 1 ya. Tepuk tangan dulu ya. Nah, sekarang coba kelompok 2. Silakan. Oke, bagus ya. Dulu untuk kelompok yang sudah tampil hari ini. Nah, bagus ya. Kalian aktif dan sudah berani tampil. Sekarang kelas 5. Udah siap diskusinya? Oke, silahkan presentasikan hasil diskusinya di depan. Kelompok 1 terlebih dahulu. Oke, mantap sekali kelompok 1. Oke,
Oke, silakan kelompok selanjutnya. Wah, hebat-hebat semua ya anak-anak ibu ya, karena sudah berani tampil di depan kelas dengan hebat. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar banyak ya. Kelas 4 sudah paham tentang siapa tokoh pemerintahan desa dan kecamatan. Nah, kelas 5 pun hebat, sudah tahu tentang ciri-ciri dan keunggulan NKRI. Nah, pesan ibu hari ini, jadilah anak-anak yang cinta tanah air, patuh pada aturan, dan tahu struktur pemerintahan di sekitar kita. Nah, untuk tugas di rumah kelas 4, coba kerjakan tugas di halaman 15 ya. Nah, untuk yang kelas 5, coba kerjakan evaluasi halaman 11. Oke, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.